Halo sahabat kompas.com, balik lagi sama saya Gilang. Dan kali ini saya akan nge-review motor yang baru aja diluncurin Honda, yaitu Honda Vario 160. Kayak apa serunya dan bagaimana rasa berkendaranya, ikutin terus videonya. Nah teman-teman, sebelumnya kompas.com udah pernah nge-review waktu peluncuran, kemudian nyobain sesi test ride pertama kali di fasilitas safety ridingnya AHM di Cikarang, dan kemudian kali ini kita bawa motornya untuk jalan-jalan beberapa hari. Jadi kencan lebih deket biar lebih tahu rasanya naik Vario 160 tuh kayak gimana. Nah, untuk diketahui juga sama teman-teman, motor ini adalah salah satu motor yang ditunggu-tunggu banget kehadirannya tahun lalu. Tapi ternyata pas di akhir tahun Honda itu bikin kejutan, malah ngeluarinnya CB150X. Udah gitu Vario ini akhirnya baru ngeluncur kemarin, Vario 160, dan dia ngegantiin Vario lama yang 150. Nah, kita bakal bahas satu persatu, dimulai dari bagian desainnya dulu. Nah teman-teman pasti nggak asing lagi sama Vario 160 ini, dimana beberapa bagiannya juga berubah dan berbeda dibanding Vario 150. Kita lihat bagian depannya itu beda sama yang sebelumnya. Di bagian batok setangnya ini lebih agresif ya, dan desain-desainnya ini banyak tekukan-tekukannya sebagai aksen atau detail-detail. Dan ini menarik, kayak pernah dibahas sebelumnya, bagian tebeng depannya, karena ini jadi mirip windshield tapi bukan, ini hanya bagian tebeng depan, jadi bisa dibilang ini bagian dasinya. Ini lampunya seperti yang teman-teman udah tahu, di sini ada lampu LED-nya DRL, kemudian ini lampu utamanya juga bentuknya agresif atau sporty, dan ini bagian lampu sennya. Untuk diketahuin semua bagian-bagian penerangannya udah LED. Nah, Vario yang saya pakai ini adalah Vario tipe yang paling tinggi, yang tipe ABS. Jadi remnya itu depan belakang udah cakram, tapi ABS-nya masih di depan. Ada juga yang varian bawahnya itu yang tipe CBS. Dia perbedaannya itu satu belum ABS, kedua rem belakangnya masih pakai tromol. Nah, untuk fitur-fitur lainnya itu bisa dilihat teman-teman di glove box kirinya itu udah pakai model tertutup. Jadi kita nggak perlu takut bakal kena air atau yang lainnya, dan di dalamnya udah ada colokan buat isi gawai, dan tipenya udah USB, jadi bisa pakai colokan HP. Dan kita udah pernah tes waktu itu dulu, ini cukup dalam, jadi handphone yang lumayan besar juga bisa masuk dan bisa ditutup. Sedangkan glove box yang bagian kanan itu masih tipe terbuka buat mudahin kita mau ngambil barang-barang sesuatu. Kita nggak akan bahas desain terlalu dalam lagi karena teman-teman pasti udah tahu dan udah ada di video sebelumnya. Dan untuk motor ini walaupun masuk big scootiknya Honda karena udah 160 cc, tapi dia masih pakai deck yang rata. Jadi masih pakai tipe buat skutik entry level ya, masih decknya rata. Tapi keunggulan deck rata ini kita mudah kalau mau naruh-naruh barang. Jadi ada cantelannya di sini, kita mudah, ataupun kita mau bawa galon di sini masih bisa. Tapi paling berdiri. Jadi utilitasnya itu yang tetap dipertahanin sama Honda. Dia masih pakai deck rata dan tangkinya masih ada di bawah jok. Nah teman-teman, sebelumnya kita udah bahas soal performa, terus bagaimana handlingnya, menikungnya, segala macam waktu ada di fasilitas safety ridingnya Honda. Dan setelah saya pakai beberapa hari, motor ini memang seenak itu sebenarnya. Jadi tarikannya enak, dan kecepatan dari 0 sampai 80 juga cepat, dari 40 ke 80 juga nggak lelet. Jadi untuk stop and go atau untuk jarak-jarak deket, main gas buka gas gitu, ini motor enak banget karena tenaganya memang lebih besar daripada Vario 150 yang sebelumnya. Udah gitu juga proporsi ban yang lebih besar, rangka baru, dan perbaikan di suspensi belakang itu membuat motor ini lebih enak
baik dalam belok ataupun bantingannya. Hanya saja catatan saya karena ini basicnya Vario 150, sok belakangnya masih tetap tunggal, belum dua seperti kompetitornya. Nah, ini bentuk bagasinya Vario. Kita lihat di sini ada mika bening dan ini tuh sebenarnya lubang pengisian untuk coolant radiator. Jadi ini tinggal dibuka, ceklek, nanti bisa ditutup lagi dan ini ada lubangnya buat ngisi. Nah, ini juga bentuk pengembangan dari Honda nih, karena dulu lubang pengisiannya di bawah, sekarang ada di sini. Jadi bisa lebih memudahkan kalau mau isi coolant. Nah, ini bagasinya dan kita tes buat helm half face dulu. Nah, sekarang kita coba nih buat helm open face atau helm half face. Ini nggak mentok sampai bawah, masih nyisa dan nggak bisa mentok. Tapi mungkin kalau helm yang half face yang ceper gitu mungkin bisa masuk ke sini. Tapi kalau ini ternyata nggak bisa. Coba kita balik, nggak bisa, malah mentok ke bagian kupingnya. Sekarang kita coba yang helm full face. Nah, sekarang saya ada helm full face dan dia pakai pad gini buat model-model adventurean. Wah, mentok, nggak bisa ditutup. Jadi kesimpulannya ini bisa untuk helm tapi bukan untuk yang full face tipe seperti ini nih, yang ada padnya, dia nggak bisa masuk. Dan untuk half face juga mungkin tipe yang half face yang lain bisa masuk ya, tapi yang saya coba tuh nggak bisa masuk. Salah satu detail kecil yang ada di Vario 160 ini adalah bagian pemboncengnya. Jadi sama Honda sekarang dia ada punuknya di sini, punuk kecil. Jadi buat yang boncengan dia nggak gampang melorot dan nabrak punggung pengendaranya. Dan ini bisa dilihat ini cukup tinggi dari posisi pengendara sama posisi pembonceng, dan memang posisi duduk pemboncengnya jadi lebih tinggi dibanding pengendaranya. Dan pembagiannya juga cukup kelihatan ya, buat pengendaranya itu panjang sedangkan yang pemboncengnya itu nggak terlalu lebar, tapi ini cukup. Dan menurut saya waktu dibonceng itu posisinya tetap nyaman gitu, karena joknya juga lumayan empuk dan cocok lah buat dibonceng. Apalagi dia jadi lebih ajak, nggak gampang melorot-melorot atau merosot-merosot. Ya, sahabat kompas.com, apa yang saya rasakan bahwa tenaga motor ini tuh beda sama Vario 150 yang sebelumnya. Karena ini pakai mesin PCX, serupa punya PCX, tenaganya pun jadi lebih besar. Untuk tarikan motor ini enak banget ngisi, gas sedikit motor langsung ngacir. Untuk dapat 60 tuh mudah banget, apalagi di kondisi-kondisi macet kayak gini yang butuh tarikan-tarikan pendek. Vario dengan mudah sih menawarkan power yang instan. Lalu untuk stop and go juga tenaganya enak, hampir nggak ada jeda di bagian bawahnya. Untuk posisi berkendara ya, pada dasarnya nggak terlalu beda jauh sama Vario 150. Joknya itu lumayan tinggi, tapi untuk dengkul saya masih aman. Saya itu tingginya 168 dan bobotnya 73. Space-nya masih jauh, sedangkan saya duduk ini nggak full ke belakang. Kalau saya duduknya full ke belakang, ke batas akhir ya, posisi kaki saya akan seperti ini tuh. Jadi jauh, lumayan. Jadi waktu motor ini sebelumnya dipakai Marquez yang di tes pramusim Mandalika juga kelihatan
nggak terlalu mentok. Jadi untuk tinggi badan sekitar 170-an itu aman banget. Posisi setangnya juga nggak terlalu beda jauh sama Vario 150, masih cukup enak, tingginya pas, terus tekukannya juga enak. Cuma dia memang beda sama PCX ya. Kalau PCX itu kan gaya-gayanya lebih ke cruiser ya. Kalau ini ya lebih sporty gaya berkendaranya. Satu lagi, motor juga enak buat diajak belok karena dia udah pakai sasis baru, yaitu sasis EHAV yang pertama kali dipakai oleh Genio. Sasis ala monocoque untuk motor. Sasis ini diklaim 8% lebih ringan daripada sasis biasa, tapi punya tingkat kekakuan lebih tinggi sehingga cocok buat motor. Selain rangka, Honda juga mengubah beberapa bagian, seperti bannya juga lebih lebar dibanding Vario 150, jadi kita lebih enak buat bermanuver. Kemudian sok belakangnya, bagian pernya itu dibuat lebih keras daripada Vario 150 dan lebih panjang sekitar 1 cm. Jadi buat akselerasi, buat handling, ini mengalami peningkatan dibanding Vario 150. Nah teman-teman, selama saya beberapa hari pakai motor ini, ternyata orang-orang tuh sadar bahwa ini adalah Vario yang baru atau ngeh dengan desain barunya. Walaupun secara garis besar skemanya itu masih skema Vario yang lama dengan garis-garis yang tajam dan agresif. Untuk desain itu masalah selera, terutama fascia depannya. Tapi buat saya lampu depannya ini keren. Tapi kalau banyak yang bilang kurang setuju dengan bagian sennya, tapi itu kan masalah selera. Selain bagian kulit atau tampilan luar, kelebihan motor ini adalah Honda serius untuk merubah motor ini sampai ke bagian-bagian dalamnya. Pertama, rangkanya berbeda. Kedua, dikasih ban yang lebih lebar juga, dan mesinnya juga mesin baru. Walaupun basisnya sama dengan PCX 160, tapi dibanding yang Vario 150, tenaganya lebih besar, sehingga feel berkendaranya juga lebih enak. Selain itu, Honda juga tetap mempertahankan varian CBS-nya dan ditambah dengan varian ABS-nya untuk yang full package ibaratnya. Untuk harga yang CBS itu 25.800.000, sedangkan yang varian paling atasnya yang ABS itu 28.500.000. Jadi teman-teman bisa pilih sesuai kemampuan, sesuai kantong kalian gitu. Paling catatan kecil dari saya adalah yang bisa jadi kelebihan tapi mungkin jadi catatan juga, yaitu bagian tengahnya ya, dekrata ini. Karena biasanya sekarang ini big scooter, yaitu skuter-skuter yang besar, dia bagian tengahnya tuh udah nggak rata. Contohnya PCX juga udah nggak rata, ADV 150 juga udah nggak rata, dia nggak pakai dek yang rata. Jadi untuk mesin 160 Vario ini masih pakai dek yang rata. Tapi itu balik lagi ke masalah selera, karena kebutuhan tiap orang juga berbeda dan pasti Honda memikirkan untuk kebutuhan membawa barang dan yang lainnya. Nah, segitu dulu teman-teman review kali ini tes berkendara Vario selama beberapa hari. Ikutin terus videonya, jangan lupa subscribe, like, dan komen di channel kita. Sampai ketemu di video-video berikutnya.